Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di rumah jahit Makoko. Kali ini akan buat pola dasar ya, pola dasar baju wanita. Ini nanti untuk pedoman untuk membuat pola-pola yang lain. Ini sebagai pola dasar, nanti bisa dikembangkan untuk blus, tunik, gamis, dan lain sebagainya untuk baju wanita. Oke ya, untuk pembuatan kali ini kita membuat pakai skala ya, atau pola kecil dengan skala 1:4 ya. Sebelum kita membuat pola ini, terlebih dahulu kita mempunyai ukuran ya. Ini adalah kita peroleh untuk ukuran lingkar leher 46 cm, lingkar badan 112, lingkar pinggang 104, lingkar pinggung 124, lebar dada atau lebar muka ini 40 cm, panjang depan 41, lebar punggung ini adalah 44, panjang punggung ini adalah 41, lebar belakang 42, panjang lengan 56, lingkar ketiak kita dapatkan 54, atau lingkar lengan kita dapatkan untuk 26 cm ya. Ini kita akan ambil untuk garis terlebih dahulu ya. Ini kita garis lurus di pinggiran ini ya. Untuk pembuatan pola dasar ini baju wanita, terlebih dahulu kita membuat untuk pola belakang. Oke ya, setelah kita buat garis lurus, kita kasih tanda ini adalah huruf A ya. Kemudian dari titik A ini kita turunkan 2 cm. Oke, ini 2 cm. Ya. Kemudian ini kita kasih tanda huruf B. Ya. Kemudian dari titik B ini kita tarik ke bawah adalah panjang belakang. Panjang belakang kita dapatkan adalah panjang punggung ya. Panjang punggung atau panjang belakang ini kita dapatkan adalah 41 cm. 41 ini di sini. Ini juga kita garis yang sama 41. Oke. Kemudian kita kasih tanda huruf D. Oke ya, setelah kita ketemu untuk titik D, kemudian kita cari untuk garis ketiak. Garis ketiak ini adalah setengah panjang punggung atau setengah BD ya. Setengah BD ditambah 1 ya. Setengah BD, tadi BD kan 41 setengahnya adalah 20 setengah. 20 setengah tambah 1 ini adalah 21 setengah. Oke. Ini kita kasih tanda huruf E. 21 setengah. Oke. Setelah ini kita dapat, kemudian kita untuk cari garis untuk lingkar ketiaknya ya. Untuk lingkar ketiaknya ini adalah lebar bau. Lebar bau ini tadi kan sudah dapat 14 cm. Lebar bau 14 cm, kita taruh di sini 14. Ini kita tarik dari titik B ya. B ke F. Ini adalah 14 cm. Oke, ini kita tarik 14 cm. Oke. Kemudian kita cari untuk lehernya, leher belakang. Leher belakang ini adalah tadi lingkar lehernya 46 dibagi 6 ini adalah 7,6. Rumusnya adalah 1/6 lingkar leher tambah setengah, berarti 7,6 tambah 0,5 atau setengah cm, 8 cm. Ini saya buat 8 cm. 8 cm. Kita kasih tanda huruf C ya. Dari titik C ini adalah lebar bau. Lebar bau tadi adalah 14 cm. Oke, 14 cm. Dari titik kemudian kita kasih tanda huruf G. Ini setelah kita kasih tanda
titik G, kemudian ini titik G turun 2 cm ya, 2 cm. Kemudian titik G ini kita sambungkan untuk lebar bahunya, dan untuk ini yang turun 2 cm tadi kita garis lurus untuk turun leher bagian belakang ya. Kemudian kita garis untuk kerung leher belakang ya. Ini udah kita dapat. Kemudian kita tarik untuk masing-masing titik ini ya. Untuk F ini ke samping adalah lebar belakang ya. Lebar belakang tadi kita dapatkan 42 cm. Ini adalah setengah lebar belakang. Ini kita garis dulu ya. Oke, untuk F ini lebar belakangnya tadi 42, setengah dari 42 adalah 21. Oke. Kemudian untuk titik E ini adalah lingkar badan. Lingkar badan adalah rumusnya seperempat lingkar badan dikurangi 1. Lingkar badannya tadi adalah 112. 112 dibagi 4. Ini adalah 28. 28 dikurangi 1, ini ada 27 berarti ya. 27. Oke. Untuk titik D ini adalah lingkar pinggang. Ini adalah seperempat lingkar pinggang dikurangi 1. Tadi lingkar pinggangnya adalah 104. 104 dikurangi 104 dibagi 4, ini adalah 26. 26 dikurangi 1, ini adalah 25. 25 kita mau buat kopnat. Kopnatnya mau kita buat 2 cm aja ya. Jadi kan mau buat 2 cm monggo, 2,5 monggo, 3 cm monggo. Ini saya buat 2 cm, berarti 25 tambah 2, ini adalah 27. Oke. Nih. Dan kita ambil garis terlebih dahulu. Untuk membuat kerung ketiak ini saya masukkan untuk 1,5 di sini. Kemudian kita ambil untuk kerungannya. Nah, ini untuk membuat kerungannya. Kalau jenengan untuk membuat pola besar, ini menggunakan ini ya. Ini ya untuk pola belakang, ini yang lengkungannya kecil, ini yang jembluknya besar, ini untuk depan, ini untuk belakang. Oke. Ini karena pola kecil, kita kira-kira seperti ini untuk mendapatkan polanya. Ini kurang lebih seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau sudah, ini kita cari untuk kopnatnya ya. Kemudian ini kita tarik D1, ini adalah E1, ini adalah F1, F absen gitu ya. Terus ini kita kasih tanda untuk C1. Oke. Kemudian kita cari untuk kopnatnya ya. Untuk mencari kopnat ini untuk ke samping, ini dari titik E, dari titik D ya. Titik D ini kita masukkan
untuk sepersepuluh lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya tadi adalah 104, berarti kita 10,4, kita ambil 10,5 ya, 10,5 di sini. Kemudian kita ambil kopnatnya 2 cm, ini 2 cm, ini 1 cm ya. Kemudian ini juga ke atasnya sama, ini adalah D, tadi adalah 1/10 lingkar pinggang. Untuk yang bagian atas ini adalah 1/10 lingkar pinggang, berarti ditambah 1. Kalau jenengan misalkan pengambilan kopnat 1,5 berarti 10,5 ditambah 1,5. Karena ini penambahan 1, di sini adalah 1/10 ditambah 1. Tadi adalah ketemu 10,5, ini adalah 11 cm di sini ya. Oke, 11 cm. Ini kita kasih tanda untuk huruf I. Oke. Dari titik I ini kita turunkan 1 cm, kita ambil garis lurus. Ini turun 1 cm ya, 1 cm. Kemudian kita ambil garis lurusnya. Oke. Kalau sudah, ini kita ambil untuk titik I1 dan ini adalah I2. Kita bikin kopnatnya. Ya, kopnatnya udah kita dapat. Kemudian kita kasih tanda untuk D ke H. Ini ya, ini H, ini adalah H1 ya. Ya, ini untuk pola belakang sudah ketemu. Kemudian ini kita tarik untuk mencari pola depannya. Ini pola belakang sudah ketemu tadi. Ya, kemudian ini untuk membuat pola depan kita mengacu pada pola belakang. Untuk pola depan ini kita tarik garis lurus dulu ya. Kita tarik garis. Ini untuk pola depan. Ini dari, mau nyari dari atas dulu monggo, mau dari bawah dulu silahkan ya. Ini untuk garis lurus dengan D ini adalah kita kasih tanda untuk titik J. Ini J, kemudian ini adalah titik L, kemudian ini adalah titik K ya. Untuk mencari selanjutnya ini adalah untuk L ke samping, ini adalah tadi 1/6 lingkar leher ditambah setengah, atau kita samakan AC ya. Ini dari L kita tarik 8 cm dan kita kasih tanda untuk titik M ya. L ke M ini adalah berarti 8 cm. Dari M ini kita tarik ke samping, tadi adalah 14 cm untuk lebar bahunya. Kemudian kita kasih tanda huruf N ya. Dari N ini kita turunkan 3 cm. Oke, ini 3 cm adalah 14. Kemudian kita tarik garis. Ya. Setelah kita garis untuk M dan N ini adalah kita kasih tanda N1. Oke, kemudian dari L ini kita turunkan untuk leher depan, ini kita paskan aja. Ini saya bikin pola apapun, ini saya kasih untuk di ke bawahnya ini 8 cm ya.
paten kalau saya ya. Kemudian ini kita buat untuk kerung lehernya ya. Oke, nanti disesuaikan ini untuk depan. Kemudian ini kita kasih tanda untuk titik P. Kemudian kita cari untuk garis lebar dada. PK dibagi 2, ini adalah 7/4 ya, 7/4. Ini juga 7/4-nya ke sini. Oke, kita garis. Ya. Kemudian ini kita kasih tanda huruf Q. Nah, ini adalah setengah lebar muka. Lebar muka atau lebar dada. Ini adalah tadi kita dapat ukuran 40 cm, ini adalah setengahnya, ini adalah 20. Ya. 20 cm. Kemudian untuk lingkar badan, untuk badan depan ini adalah 1/4 lingkar badan. 1/4 lingkar badan ditambah 1. Tadi lingkar badannya adalah 112. 112 dibagi 4 adalah 28. Kemudian ditambah 1 berarti 29. Ini untuk lingkar badan 29 cm. Oke. Atau kalau mau praktis nggak usah pakai pembagian, bisa aja E ke E1 tadi kan 27, E ke E1 27, langsung kita terapkan 29. D ke D1 ini adalah 27, kita langsung tambahkan 2 cm, adalah 29. Ya. Oke. Dan kita garis. Oke. Dan kita buat untuk kerung bagian depan. Untuk membuat kerungan lengan ini kita masukkan 1,5, kemudian kita buat garis. Nah, ini sampai titik ini, jadi ini lurus, red. Nanti dibentuk, jangan sampai nukik ya, dibuat landai atau cekung gini. Nah, gini. Ini masukkan 1,5 baru dibengkokkan. Ini juga masuk 1,5 baru dibengkokkan. Nah, untuk buat lengkungan badan depan, ini pakai yang cembungnya besar. Ini yang cembungnya kecil untuk belakang. Ya, kemudian kita cari untuk kopnatnya. Kopnat seperti tadi sama dengan titik H ini. Sebelumnya ini kita kasih tanda ya, J1, kemudian ini adalah K1, kemudian ini adalah Q1. Oke. Untuk membuat kopnat ini tadi kan 10,5, 10,5 di sini. J masuk 10,5. 10,5. Kemudian yang di atas adalah 10,5 ditambah 1 yaitu 11,5. Oke, kalau sudah ini kita tambahkan 1 cm, 2 cm untuk kopnat. Nih, kita garis kasih tanda untuk titik S. S ini kita turunkan 4 cm. Untuk yang depan ya, ini turunkan 4 cm. Kemudian kita buat garis. Oke. Kemudian ini kita kasih tanda S1, ini S2. Baru kita buat garisnya. Oke. Oke, setelah ini ketemu, ini pola sudah jadi. Jenengan bisa potong. Ini untuk tambahan ya, untuk ini kan saya patenkan untuk L ke P ini kan turun lehernya kan saya buat paten 8 cm. Ini untuk leher pas. Semua saya bikin 8 cm. Tapi ketika jenengan mau buat apa leher bulat,
untuk leher bulat itu ya, itu ini ada rumusnya. Ini adalah eh, lingkar badan dibagi 2 kemudian dibagi 4. Ini nanti hasilnya untuk turunnya. Kalau misalkan untuk leher bulat kan, biar kalau ini dibuat leher bulat nanti hasilnya kan terlalu tinggi atau nyekik ya. Jadi kalau kita mau buat untuk leher turunnya, biar tidak ragu-ragu, nanti takut terlalu turun apa terlalu naik gitu ya, main kira-kira nanti takutnya salah kan gitu. Jadi ini untuk khusus untuk ini ya, turunnya ini adalah lingkar badan dibagi ini ya, lingkar badan dibagi 2 kemudian dibagi 4 ya. Misalkan lingkar badan ini tadi kan 112 dibagi 2, ini 112 dibagi 2 56. Kemudian 56 ini kita bagi 4. Ini adalah hasilnya 14. Berarti untuk turun leher dari L ke P ini berarti 14 cm di sini. Itu ya. Tuh, untuk mencari leher supaya tidak ragu-ragu, rumusnya seperti itu. Terus ada tambahan lagi. Kalau misalkan jenengan mau buat gamis, otomatis kan dari atas dan bawah ini kan dipotong. Ini pulanya jangan lurus seperti ini. Kita naikkan 3 cm atau 2,5 itu ya. Naikkan 3 cm. 3 cm. Ini juga sama, naikkan 3 cm. Oke ya. Kemudian baru kita garis. Ini kalau kita membuat gamis seperti ini. Nah, atau pola yang potongan atas bawah. Oke, seperti ini ya. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.